Saya nggak pernah dijengukin kayak orang dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Kebetulan nih lagi duduk-duduk di depan. Terus hampir tiap hari saya tuh melihat Mahani itu sering banyak ngomong sendiri, melenguk. Bahkan malam-malam Mahani sering saya nemuin tiduran di sini. Kalau belum pintu dikunci sama saya, masih tiduran di sini. Berapa kali sama Mama suruh masuk? 2 kali. Sering sekarang. Sering nggak mau tiduran di sini. Terus kadang tuh masih ngomong sendiri. Sebenarnya kenapa sih? Pengen apa? Ingin pulang dulu. Pengen pulang. Kangen keluarga. Pengen ditengok, pengen pulang, apa? Pengen dijenguk keluarga. Sudah lama ya? Sudah lama nggak jenguk? Pengen pulang. Berapa bulan ya? Oh, ngitung 4 bulan katanya. Jadi ngitungin Mahani juga. Jadi gini ya teman-teman, karena seorang siapapun gitu ya, siapapun pasti menginginkan ditengok keluarganya, diperhatiin keluarganya. Tapi selama ini Mahani belum pernah ada yang nengok. Saya. Waktu di yayasan lama nggak pernah ada yang nengok. Di sini Naro nggak pernah ditengok. Bahkan waktu itu kan saya udah pernah bilang, kan Mahani punya kakak ya, punya kakak, punya siapa lagi? Ya ibu. Ibu kan udah meninggal. Punya adik enggak? Enggak. Punya kakak? Ya kakak, terus punya anak. Ya seharusnya mah kalau nitipin itu ditengok lah gitu, biar nggak ngerasa orang tua itu kenapa sih keluarga pada nggak perhatian ke saya gitu. Anak-anak juga apa nggak perhatian ke saya, apalagi seorang ibu yang pernah melahirkan anak pasti ada rindu dengan anaknya gitu. Ya, bener, Bu. Ya bener, Bu. Ya bener, Bu. Kamu kangennya ke siapa? Kangennya ke siapa? Ke anak. Ya, siapa nama-namanya ini ngomong ke sini? Siapa? Usniawati. Bilangnya gimana? Anak pertama. Terus bilangnya Usniawati ingin pulang gitu. Ketemu sama Usniawati sama Mita. Sama Debbie Setiawan. Ketiga anaknya ya, kangen sama mereka semua ya? Iya. Ya teman-teman, jadi ya jangan. ini saya sih menghibur ke anaknya supaya ingatlah seenggak-enggaknya nengok. Apalagi syukur-syukur karena Mahani itu kan kangen, pengen pulang, jemput lah gitu ya. Ke anak ataupun keluarganya ya, kan ada adik, ada kakak ya kan? Karena suka kasihan saya ngelihatnya. Kenapa? Kenapa tadi? Gak nyenyak tidur. Kalau di sini gara-gara kepikiran terus ya? Ya, terus mati. Jadi Bunnya, Mahani ini padahal sudah stabil, cukup layak untuk dipulangkan ya. Karena kalau untuk kesembuhan 100% kan gak mungkin. Di sini kan titipkan sementara, sudah stabil, pulang dan ganti lagi ODGJ baru kan kayak gitu kan. Jadi makin banyak yang ditolong ya. ODGJ itu untuk sembuh 100% itu saya sendiri ngerasa susah gitu ya. Karena ODGJ itu untuk bisa mandiri aja udah syukur alhamdulillah. Untuk seorang ODGJ ya, siapapun itu yang punya keluarga ODGJ itu udah mandiri aja udah syukur alhamdulillah gitu. Karena hampir rata ya ODGJ itu karena terlalu banyak ngelamun, akhirnya terlihat orang pada termenung, duduk diem ngelamun gitu. Mahani sekarang mau nelpon anak. Jadi Mahani ribut pengen ketemu anak. Jadi coba saya telepon Bun, anak. jangankan nengok Bun ya, nelpon pun nggak pernah ya. Kalau inisiatif sendiri ya. Inisiatif nelpon sendiri. Jadi dari sini aja yang nelpon gitu, yang ngabarin. Bahkan Mahani setiap ada orang yang punya HP pasti minta diteleponin anaknya. Dulu ke Derry, terus Solihin. ke Solihin. Bahkan Bun datang ke rumah-rumah orang belakang sana. Iya, ke rumah belakang. Ke rumah-rumah tetangga-tetangga sini teman-teman. Nelpon anaknya. Dan pernah juga ke Mbak Ina. Ya. Semua orang pokoknya yang didatangin. Jadi hampir rata orang-orang belakang yang satpam aja kamu ngasih nomornya, tetangga, minta telepon ya. Tetangga. Nggak aktif teman-teman.
Ini mama mencoba nelpon ya, Minggu, tapi nggak aktif ini. Minggu Bu, Hari Minggu aktif. aktif. Karena dia kalau hari ini kerja gitu. Emang kalau kerja pulang jam berapa? Baru datang nih tadi Jam berapa? jam 6:30. Jam 6:30 datang. Mm-mm. Malam pulangnya. Emang kerjanya di mana? Di Utruk. Lembur 2 jam. Pulang perginya 2 jam. Lembur. Oh, lembur 2 jam. Jadi pulangnya jam 5. Pulang jam kerja jam 5. Jadi yang 2 jam itu buat lembur gitu. Emang kerja apa? Pabrik Oh, tas. pabrik tas, teman-teman. Ini anak Kembar mama ya nih. Bu. Hah? Kembar ya 3. Itu udah coba ditelepon teman-teman, tapi nggak aktif. Nggak aktif. Karena nomornya punya ini doang. Tapi ada juga si ponakannya itu. Jadi gini Jadi- teman-teman, kayak Mahani ini kan kita tahu alamatnya. Semua yang di sini kita tahu alamatnya Bun ya. Iya. Karena masuk itu Bun, prosesnya gimana? Nah, teman-teman, kadang kan banyak yang komen, makanya mah kalau ODGJ nitipin itu dimintain alamatnya, mintain nomor HP-nya. Semua ODGJ yang dititipin itu ada alamatnya. Karena harus ada kakak, harus ada surat pengantar dari Dinsos, harus ada surat keterangan gangguan kejiwaan, dan harus ada SKTM, surat miskin. Dan di situ apalagi yang belakangan, teman-teman. Yang belakangan itu harus ada surat perjanjian. Perjanjian apa? Kalau ODGJ-nya hilang, saya nggak ikut tanggung jawab. Gitu. Jadi biar nggak ada yang menyalahkan ke saya. Itu saya belakangan itu harus saya minta surat perjanjian supaya kalau ada ODGJ-nya hilang itu nggak nyalahin saya. Ya, kecuali kalau memang Ya. ODGJ itu terlantar. Ya, jadi- kalau ODGJ terlantar diantarin nama Dinsos, ya nggak perlu saya minta alamat. Iya. Gitu. Jadi kan bilang ke penonton kayak gini Bun, coba minta alamatnya, jangan sembarangan. Jadi kalau seandainya yang mau ulangin enak. Permasalahannya di mana Bun sebenarnya? Permasalahannya di ongkos. Saya harus ngeluarin ongkos dan saya juga harus ngeluarin ekstra tenaga kan. Sementara di sini Relawannya relawan cuma 2. cuman kita berdua Kita doang. berdua. Kalau untuk nganter-nganter itu kayaknya nggak memungkinkan, dan di situ juga kita kan nggak ada uang Jadi- ongkos kemana-mana, ya pakai uang pribadi gitu teman-teman. Iya. Apalagi ibaratnya kayak teman-teman, kayak kemarin saya lihat komen di Bang Hara waktu nyuci ya, suruh beli baskom lah, apalah, Beli mesin cuci ada beli juga. mesin cuci lah, apa gitu kan. Beli kandang Dana dari kucing. mana, gitu kan. Saya aja selama ini saya ngeluarin sendiri. Untuk beli ember-ember pun saya beli gitu loh. Ya, untuk beli peralatan juga banyak saya beli gitu, karena ya namanya di pemerintah itu gak sembarangan gitu. Semua harus ada prosedurnya. Kalau minta sekarang dikasihnya kemungkinan berapa bulan lagi baru ada barangnya. Jadi kita harus bertahan dulu ya. Karena memang itu kan harus ada pengajuan. Beda. Mungkin kalau orang pemerintahan tahulah gitu loh. Kalau orang pemerintahan, kalau orang yang biasa ya nggak ngerti. Kan pemerintah uangnya banyak gitu. Nah di sini kan pegawai juga harus ada prosedurnya, harus mengajukan dulu. Setelah mengajukan baru di ACC di. Jadi Gitu. mereka itu teman-teman, misalnya ini ada kantornya di bawah sini, bukan uangnya ada di kantornya itu, mereka juga minta lagi ke atasannya lagi, Iya. yang ada di luar kota, misalnya di pusatnya atau di mana gitu, gitu teman-teman. Harus tercantum dana ini untuk apa, pengajuan sekarang untuk kapan gitu. Makanya kayak model IDA sekarang ini kan, kayak model IDA hilang, bukan saya nggak mau nganterin, ya itu masalahnya teman-teman. Bun, kita pernah Bun ya ngantarin dari rumah sakit jiwa Grogol ya ke sini. Itu ide itu kan Tangerang juga. Itu kan Grogol kan masukkan Tangerang juga ya, Tangerang Jakarta lah ya. Itu kan kurang lebih dananya. Itu tuh 600-an Bun ya, 600 bahkan lebih ya. Iya, kalau kita pakai Grab itu pulang pergi itu lebih dari 600 gitu. Jadi teman-teman ya, misalnya kita gini di Grab itu misalnya kita bayar 300, misalnya dari sana 300 atau 400 lah misalnya ke Rangkas Bitung dari Jakarta atau Tangerang ya, kita ke sini.
itu bun bukan hanya bayar itu ya, tapi bayar Bayar tol tol. teman-teman. Jadi bayar tol itu misalnya ke sini, bayar tol ke sini, pulangnya supir itu minta lagi bayar tolnya. Iya. Jadi gitu teman-teman. Untuk bayar tolnya itu sopir kan minta lagi. Jadi 1,5 juta lebih bun ya. Jadi 1,5 juta lebih teman-teman. Itu dana dari mana 1,5 juta lebih? Misalnya bayarnya 600 sampai 700. Sedangkan gaji kayak kita gini aja 1 juta. Bayangin teman-teman. Jadi permasalahannya bukan di alamat atau ninggalin KTP atau apa bun ya. Iya. Jadi di Dana untuk eh, transportasi ya. transportasi kita Gitu. nggak segampang itu. Ya aja kalau bosnya, ibaratnya saya kerja nih di satu tempat yang ada bosnya, tinggal minta gitu, enak kali ya. Iya, kalau misalnya swasta ya. Kalau swasta, Kalau swasta. saya pribadi Yang yang orang- memang pasiennya itu bayar, itu Iya. biasanya segala-gala kan tercukupi gitu teman-teman. Iya. Oke, karena ini nggak diangkat, nggak diaktif, Coba tes sekali lagi. Atau nomor telepon tetangganya yang dulu biar Mahani senang. Ada masih. Masih sih, Coba aja tetangganya. masih belum aktif. Ya sudah, ganti tetangganya aja. Mudahan aja nanti tetangganya nyampaikan. Mahani tepuk dulu nyamuk itu. Jadi teman-teman, ini menghubungi tetangga Mahani. Tetangga Iya, Mahani lagi juga ngebel. memanggil. Bukan lagi ngebel, nggak aktif Mahani. Jadi sama-sama nggak ada yang aktif. Kalau anak Mahani aktif sih sebenarnya. Ini juga kan tetangga Mahani juga bekas ada WA-an juga sebenarnya. Mungkin lagi nggak ada kuota kali. Kalau coba nih, ini siapa ini Mahani? Ini bening menurut baik. Diantari. Emang Ego nggak ada kerjaan bun. Dibilang mending minta antarin Bang Ego. Kamu. Ego lo banyak kerjaan. Ya, harusnya keluargamu. Ini ada nomor, ini 4 sebenarnya nomor di sini, tapi ini juga memanggil tuh. Ini memanggil. Nomor baru lagi dihubungin, jadi ini nomor ketiga tapi memanggil semua. Iya, coba nomor 1 lagi, masih ada nomor 1 lagi. Ini juga pernah tuh WA-an kayaknya juga, cuman nggak aktif. Tapi jangan-jangan lain Mahaninya, soalnya tadi kok pakai gitu. Fotonya kayaknya beda. Ini apa Keponakan. tetangga? Ponakan Mahani tadi. aktif. Enggak, ini udah ditelepon tadi nggak ini? Tadi nggak aktif tadi. Coba di telepon lagi aktif. Lagi teleponan. Itu Mama Sri. Ini keponakan Sedang Mahani. dalam panggilan lain ponakannya. Ini keponakan Mahani juga. Ntar tungguin aja ya, karena dia dalam panggilan orang lain. Jadi ini mencoba untuk yang kesekian kalinya menelpon keluarganya. Kalau yang ini ponakannya teman-teman. Berdering tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, maaf nih. Saya tadi nelpon ke anaknya Mahani, tapi nggak aktif. Mahaninya pengen ngomong, Mahaninya kasihan sih, kan udah bagus ya di sini. Kalau umpamanya dilama-lama, takutnya namanya juga ya orang sakit. Dia udah bagus tapi dilama-lamain kepikiran terus dianya, nggak pernah ditengokin. Terus pengen pulang gitu. Nih ngomong. Nih ngomong dulu, Neng sama Mahani. Min. Mina. Nih. Itu pengen pulang. Oke, dibejakan ke Uut. Mana belum? Belum. Ya dibejakan be ke Uut, kadang kena ada aktif kan nomornya. Iya, warungnya udah nungguan be. Iya. Iya nih lihat jemput itunya. Kan Mahani rindu kabehan lihat kakek sare. Kakek bisa sare. Oke, kadang. Emang Uutnya tak aktif be? Gak aktif.
rajin. Oh, ngapain lah rajin cina bi? Nya nama mau bersama itu terus diangkat ini udah mau diaktifin nih. Dia deput geraan. Kan ini pindah ibu yayasan pindah. Hanyar kamu ayah di HP Ayum. Buruannya Kayak di bejaan kau. kan dirimu tegawe yang mempeti di butuh pegawai matanya. Nanti kalau besok jemput sampai minggu nya. Kayak di bejaan kau. Ya udah. Ini kamu tahu gitu jemput. Iya Neng, makasih ya Neng ya, tolong sampaiin ya. Iya bu. Iya, yuk, assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, kayaknya saya nelpon udah, apa keinginan Mahani udah disampaikan. Kita lanjut ke ya urutnya. Oh gitu. Itu Mahaninya pengen pulang Neng. Iya, soalnya kemarin tuh juga udah bagus ya, udah bagus. Kalau kepikiran keluarga terus, dianya ngelamun lagi, pengen pulang, kangen keluarga. Yang penting mah dia itu obat jangan telat aja, Neng. Yang penting obat jangan telat, dibawa berobat, kasih obat dari puskesmas, bagus terus. Dia pun bilang kok di sini juga. Iya bu, itu juga dikasih obat aja, tapi kan kadang di puskesmasnya juga nggak ada obat yang bu. Kan gini loh Neng, nggak mungkin lah sebulan itu nggak ada obat. Kalau umpamanya minggu ini nggak ada, minggu depan datang lagi ke puskesmas gitu loh. Tiap minggu juga aku ke puskesmas seminggu sekali. Neng, di mana-mana juga obat di puskesmas itu ada, Neng. Puskesmas itu di mana-mana program, Neng. Untuk ODGJ itu ada programnya. Jadi puskesmas manapun itu ada obat untuk ODGJ. Jadi kita datangnya ke poli jiwa. Tapi itu katanya dibatas bu buat 10 orang doang terus tadi. Nggak ada, Neng, nggak ada. Nengnya udah pernah belum? Ya. Kita kerja sama kesehatan jadi tahu. Puskesmas. Neng, di mana-mana puskesmas, di mana-mana, bahkan orang yang naruh ke sini itu hampir rata loh Neng pada bawa obat dari puskesmas gitu loh. Ini Mahani doang yang gak bawa, yang ada keluarganya itu. Dan itu pun keluarganya mengusahakan. Anak udah di sini, keluarga ngirim lewat paket kadang Neng. Kalau enggak nganterin ke sini obatnya. Di mana-mana puskesmas seluruh Indonesia itu udah ada programnya. Untuk ODGJ itu ada obatnya. Seandainya minggu ini nggak ada, mungkin obat yang ini habis, bisa diganti obat yang lain gitu. Di puskesmas juga ada penanggulangannya, Neng. Karena obatnya itu kan ada macem-macemnya. Seandainya obat ini habis, bisa obat yang lain dikasih sama dokternya di puskesmas gitu. Jadi intinya satu, keluarga harus rajin nganter ke puskesmas. Kalau minggu ini nggak ada, minggu depan. Dan jangan sampai telat. Kalau telat, ya namanya ODGJ sampai kapanpun bakal terus jadi ODGJ kalau keluarganya nggak merhatiin soal obat. Gitu. Toh kemarin-kemarin tuh juga waktu dibawa pulang pertama itu bagus. Cuman karena telat minum obat. Dan di sini pernah juga dia telat minum obat karena pusing, mikir aja ke ini. Akhirnya obatnya nggak diminum. Nah telat minum obat, akhirnya kayak gitu. Jadi jangan sampai 2 hari pun telat minum obat. Kalau memang nih puskesmas nggak ada, kan ada rumah sakit Neng. Itu tugas keluarga untuk mencari obat. Rumah sakit manapun ada obatnya. Ya Neng.
Neng? Katanya emang, iya. Kenapa katanya? Emang katanya mau pindah tadi. Emang udah mau habis kontrak, Neng, di sini juga. Udah habis kontrak di sini bulan Januari ini. Desember ini, Januari ini saya juga nggak tahu udah masih lanjut apa enggak gitu loh. Tapi kata keluarga di sini mah disuruh bawa aja dulu, Bu. Katanya Bawa kemana, Neng? Ini tugas keluarga, bukan tugas saya, Neng. Tugas Iya, Bu, keluarga, maksudnya. melindungi, menyayangin keluarganya. Kalau semua orang bilang ini suruh ke ibu dulu, sampai kapan? Gitu loh. Intinya satu, kasih sayang keluarga nomor satu, perhatian keluarga nomor satu. Kalau saya hanya membantu dan tugas saya di sini juga udah mau habis. Bukan udah mau habis, emang udah habis, Neng, udah habis kontrak gitu. Kan dulu juga bilang katanya mau ditengok, tapi sampai sekarang udah dari semenjak di Anyer sampai di sini nggak pernah ditengok gitu. Jadi namanya keluarga, orang sakit, jadi sangkanya ibaratnya gini, banyak pikiran orang sakit. Kalau nggak ditengokin sama keluarga itu suka banyak pikiran. Nggak, apalagi pulang nggak diterima kayak gimana gitu. Iya, Pak. Iya. Tengok. Gimana, Pak? Ya, Bu. Ibu mau pindah lagi ke Anyar. Belum tentu, bukan pindah. Saya habis kontrak, Pak. Saya pindah ke Anyer nggak bisa, Pak. Iya. Gimana ya, ini lagi tempatnya lagi direhab, Bu. Pak, tempat direhab. Emang Mahani makan berapa tempat sih, Pak? Dia mah tidur digeletak di mana aja, campur sama anak juga nggak masalah. Tahu orangnya juga sebenarnya nggak nyusahin. Iya. Intinya sebenarnya, Pak, perhatian keluarga, obat jangan telat itu diutamakan. Relawan di sini juga sekarang kita tinggal ada cuman 1 orang, Pak. Kita juga udah mau berhenti di sini. Iya. Kalau di rumah, Bu, susah makan obatnya dia. Dipaksa. Nanti sama saya dibilangin, Pak, dari sini. Jangan ribut susah. Kalau Bapak bilang susah, Mahani juga bisa ditegasin kok, Pak. Mahani itu bisa ditegasin, bisa dimarahin. Kalau kamu nggak minum obat, udah saya rantai apa gimana, dia takut kok. Jadi intinya ketegasan keluarga, perhatian keluarga itu nomor 1. Iya, Mahani keluarganya banyak. Anak ada, anak udah gede. Masa seorang ibu mau ditelantarin, masalah cuman minum obat sehari sekali. Apa beratnya makan, dia tinggal makan. Yang penting ODGJ itu, Pak, yang penting mandiri, dia bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, itu udah bisa mandi sendiri. Itu udah cukup, nggak perlu banyak macemnya. Itu nggak ngerepotin sebenarnya Mahani di rumah juga. Iya, Pak. Iya, ditunggu Pak untuk ininya, kasihan juga Mahaninya juga. Saya juga bingung juga gitu, Pak. Kalau saya itu nggak pindah ke Anyer, Pak. Karena gini, Anyer juga saya udah habis izin lokasinya. Iya. Ya udah dulu. Iya, Pak. Ya udah ditunggu, Pak. Hah? Ya, tapi udah lumayan sih makan ya. Pak, Mahani itu orangnya bagus, yang penting satu, jangan disia-siakan, jangan dimarah-marahin, tapi obat nomor 1, kasih sayang keluarga nomor 1. Iya, orangnya rajin sebenarnya Mahani, tergantung gimana keluarganya, Pak. Ya udah gitu aja, Pak.
Nah, Iya, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.